Iman kepada takdir itu, Bapak Ibu sekalian, maknanya kita itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Dan dalam saat yang sama kita harus percaya bahwa sesuatu yang terjadi itu berdasarkan atau sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana. Saya sebelum datang ke sini, bahkan sebelum saya terlahir, Allah itu sudah tahu akan terlahir manusia namanya Nuruddin tanggal 19 Desember 1994. Saya belum ada, Allah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke istilah yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari, qada dan qadar. Qada itu artinya pengetahuan Allah terkait segala sesuatu di masa yang akan datang. Dulu itu alam ini nggak ada, tapi sebelum alam ini ada, sebelum Bapak ada, sebelum saya ada, Allah sudah mengetahui apapun. Dan semua yang terjadi sekarang, di kemudian hari, dan seterusnya sampai hari kiamat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, itu namanya qada. Manakala terjadi, Allah tahu saya akan datang tanggal 17 Agustus jam 5:30 saya akan mengadakan pengajian di sini. Terjadi perbuatan ini, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Orang Indonesia nyebutnya takdir. Gitu ya. Jadi iman kepada, ada ulama yang mengatakan sebaliknya, pengetahuan Allah itu namanya qadar, kemudian terjadinya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qada. Sama aja maksudnya. Jadi iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar itu Bapak Ibu sekalian artinya iman atau percaya bahwa Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu baik ataupun buruk. Jadi jangan salah, hal-hal yang terlihat menyedihkan, yang terlihat pilu, yang terlihat menyakitkan, perbuatan-perbuatan buruk, jangan kita katakan itu bukan takdir Allah. Semuanya itu takdir Allah, karena nggak ada yang lepas dari kuasanya di dunia ini. Semuanya takdir Allah. Maksudnya apa? Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu namanya qadar atau qada kalau mau dibalik. Itu namanya qadar. Manakala sesuatu itu terjadi di alam nyata sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah, maka itu namanya qada. Bisa dipahami ya? Jadi iman kepada qada dan qadar artinya sekali lagi iman dan percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan segala sesuatu itu hanya terjadi berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di mana atau pada titik yang mana kesalahpahaman kita tentang takdir itu? Satu, kalau saya bilang kayak tadi tuh Pak, kan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sekarang Bapak lihat ada orang di luar sana yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Itu koruptor itu kalau misalnya korupsi duit negara itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Ya dibilang takdir, masa Allah menghendaki keburukan? Suka ada kan yang pikiran begitu? Dibilang bukan takdir, masa iya juga Allah nggak mentakdirkan? Begini penjelasannya Pak. Kalau terjadi perbuatan buruk, harus kita katakan bahwa itu adalah takdir Allah. Betul. Maksudnya apa? Sebelum dia korupsi, Allah itu udah tahu dengan pengetahuannya yang azali bahwa si fulan ini akan korupsi. Allah sudah tahu. Makanya tadi saya kasih permisalan ke Bapak di awal. Tapi maksudnya kalau Allah tahu, apakah itu artinya Allah memaksa dia untuk korupsi? Kayak tadi itu Pak permisalannya, Bapak tahu saya akan datang, tapi pengetahuan Bapak itu apakah artinya itu memaksa saya untuk datang? Enggak punya pengaruh apa-apa kan. Misalnya pengetahuan Bapak sama kedatangan saya itu, Allah tahu fulan akan korupsi sebelum dia korupsi. Itu namanya qadar, tadi kita katakan kan. Manakala dia benar-benar korupsi terjadi, itu ngambil duit rakyat, itu namanya qada. Harus percaya itu adalah takdir Allah. Tapi dalam saat yang sama Bapak, dalam saat yang sama setelah kita percaya itu adalah takdir Allah, dalam saat yang sama kita juga harus meyakini bahwa fulan berbuat maksiat itu berdasarkan pilihannya, berdasarkan kehendaknya. Bisa milih gak? Nih lihat Pak, nih supaya tidak salah paham. Kalau dikatakan keburukan ditakdirkan sama Allah, lihat di hadapan saya ada semangkuk gelas, ini isinya air putih. Anggaplah isinya khamar, dan dalam agama kita minum khamar itu haram, dosa besar.
Kalau saya minum khamar, sekarang saya ngangkat gelas begini, saya bisa milih nggak untuk menyingkirkan khamar ini dan saya nggak jadi minum? Bisa nggak saya? Bisa. Ketika saya ngangkat gelas kemudian saya minum, anggap ini misalnya khamar, saya minum beneran tuh, itu saya lakukan berdasarkan pilihan saya atau bukan? Ya, itu pilihan saya, itu kehendak saya menggerakkan kehendak saya, Allah menciptakan perbuatan itu. Paham? Jadi Allah nggak maksa hamba untuk, kalau dikatakan Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, apakah itu artinya Allah memaksa hamba untuk berbuat baik, hamba ini berbuat buruk? Tidak. Pengetahuan itu, nah sekarang kita akan ngaji ilmu akidah ya. Kalau dikatakan Allah mengetahui, Allah mencatat, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau dikatakan Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat taat, Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat maksiat. Tahunya Allah itu apa? Sifat tahu itu apa? Sifat ilmu atau sifat tahu itu, Allah tahu itu artinya sifatun. Dalam proses terlahirnya perbuatan itu melibatkan, lihat Pak, saya kasih permisalan sederhana. Bapak nuntun anak, ini pembahasan kayak begini terlihat agak sedikit rumit, tapi ini bagian dari agama kita loh Pak, bagian dari agama kita, takdir itu kan. Saya itu, jangankan Bapak deh, saya itu kadang-kadang punya santri Pak, ditanya, kamu percaya kodo dan kodar kan? Ya percaya. Apa maksudnya kodo? Apa maksudnya kodar? Apa maksudnya beriman kepada kodo dan kodar? Itu kadang-kadang nggak bisa jawab loh Pak, padahal itu rukun iman. Sudah kita jelaskan tadi ya, sekali lagi, iman kepada kodo itu artinya beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Iman kepada kodar artinya apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya sekadang hadir, sebelum saya hadir Allah tahu saya akan hadir. Taunya Allah itu namanya qadar, manakala saya beneran hadir itu namanya qada. Bapak sekarang pergi ke musola, pergi ke rumah. Di rumah ini imam perbuatan maksiat, perbuatan taat atau perbuatan mubah. Sebelum Bapak berbuat Allah sudah tahu, itu namanya qadar. Manakala Bapak beneran berbuat itu namanya qada. Ya kalau yang baik-baik kadang kita gampang mengatakan ini takdir, tapi kalau yang buruk-buruk itu kan kita susah. Perusahaan bangkrut takdir Tuhan apa bukan? Takdir Tuhan. Takdir Tuhan, Allah mentakdirkan itu. Tapi dalam proses, kalau ada anak mati kelaparan Pak, ada anak mati kelaparan, ada janda-janda yang terlantar, ada saudara-saudara kita di Palestina, itu takdir Allah apa bukan? Lihat, takdir Allah. Tapi ingat, dalam terlahirnya perbuatan kezaliman itu melibatkan peranan kehendak manusia. Ya orang-orang Israel itu bisa milih kan sebetulnya untuk tidak melakukan perbuatan kejinya, bisa milih. Mereka tuh gak dipaksa sama Allah, gak ada dunia yang memaksa mereka untuk melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu. Gak ada yang memaksa. Tapi kan Allah yang mentakdirkan, ya Allah mentakdirkan, artinya Allah itu mengetahui sebelum mereka berbuat. Apakah itu artinya memaksa? Ingat analogi yang tadi saya sebut. Kalau Bapak tahu anak Bapak akan bandel, apakah bandelnya anak Bapak itu gara-gara pengetahuan Bapak? Ya enggak. Anak Bapak bandel ya karena perbuatan dia aja, dia pengen jadi anak bandel, kan kira-kira begitu. Gitu ya, contoh sederhana. Ya tapi kan dicatat semuanya katanya. Nanti akan semuanya kan dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Perbuatan baik buruk itu. Ya udah, emang kalau dicatat apa maksud? Kalau dicatat itu apa artinya dipaksa? Kalau misalnya Allah sekarang mencatat bahwa pada tahun 2024 akan terjadi pembunuhan terhadap besar-besaran terhadap warga Palestina, tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi apakah itu artinya Allah memaksa perbuatan itu terjadi? Tidak. Sama halnya kayak gini Pak, ini saya guru nih, saya punya murid banyak di hadapan saya punya buku catatan, saya bilang di catatan saya, si A akan lulus, si B akan tidak lulus karena dia itu orangnya malas, si C nilainya akan pas-pasan. Sebelum ujian diadakan saya sudah nyatet. Pertanyaan sederhananya, itu catatan saya memberikan pengaruh nggak bagi kelulusan si A, bagi kegagalan si B, bagi nilainya si C? Enggak. Catatan itu, pengetahuan itu artinya Allah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Dan keimanan kita kepada qada atau qadar mengatakan bahwa kalau sesuatu itu terjadi, itu tidak bertentangan, itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesederhana itu keimanan kepada takdir. Tapi sayangnya kadang-kadang di luar sana ada sebagian orang yang salah paham. Tadi saya kasih permisalan bahwa kalau kita misalnya lihat
bapak misalnya punya anak, anak bapak mau sesuatu, kita tuntun, Pak, bapak misalnya di supermarket atau misalnya di mall atau di mana ya, anak bapak pengen mainan, bapak tahu anak bapak ini akan mengambil mainan A, bapak tahu anaknya yang minta, Pak tolong anterin aku dong ke tempat ini, aku pengen mainan itu. Anaknya berkehendak, bapaknya menuntun. Pertanyaan saya sekarang, bapak yang menuntun itu menjadi sebab nggak bagi terlahirnya perbuatan anak? Bukan. Terlahirnya perbuatan anak, anak mengambil sesuatu itu berdasarkan kemauannya, bapak itu menuntun gitu loh, nggak maksa kan. Ya Allah itu nggak maksa kita berbuat baik atau berbuat buruk. Kenyataan Allah mentakdirkan tidak berarti Allah itu memberikan paksaan kepada makhluk-makhluknya. Mentakdirkan artinya pengetahuan Allah sudah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Manakala dia terjadi berdasarkan pengetahuan Allah dan terlahir ke alam dunia, ke alam nyata dengan kuasanya. Saya sekarang berbicara, kemampuan saya bicara ini secara lahiriah dari kehendak saya pengen datang ke masjid ini, kemudian saya menggerakkan kemampuan saya, lahirlah pengajian ini. Pada hakikatnya Allah dengan kuasanya yang menciptakan perbuatan ini. Jadi kalau ditanya, kita sekarang ngaji takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Kalau suatu ketika saya keluar dari masjid ini, saya melakukan perbuatan maksiat, itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah, tapi dalam proses terjadinya itu melibatkan kehendak saya sebagai manusia yang bebas, dan kita semua menyadari adanya kebebasan itu. Saya kira itu penjelasan yang paling pokok tentang takdir. Póngale para el